Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada malam hari yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, melanjutkan kembali kajian kita dari risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin ibn Muhammad Al-Qasim, salah seorang imam dan khatib di Masjid An-Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih hidup dan kadang beliau membuka kelas untuk belajar tahsin di Masjid Nabawi. Biasanya teman-teman itu sering ikut dan sering pula jadi khatib, dan mungkin pas antum umroh bisa jadi beliau menjadi khatibnya. Risalah yang kita pelajari ini berjudul Khutuwat ila Sa'adah, yaitu jalan-jalan menuju kepada kebahagiaan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil bab yang berkaitan dengan barakatul amali fil ikhlas. Keberkahan satu amalan itu dimulai dari keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari satu amalan, manfaat dari amalan tersebut, maka syarat mutlak yang harus kita lakukan adalah mengikhlaskan niat. Nah, sekarang kita akan belajar bab yang baru, yaitu bab bin niyatis shadiqah tanalu thawabal amali wa illam ta'mal. Dengan niat yang jujur, niscaya engkau akan mendapatkan pahala dari satu amalan meskipun tidak diamalkan. Jadi dengan niat yang jujur, kita akan mendapatkan pahala dari satu amalan yang kita ingin lakukan meskipun kita tidak mengamalkannya. Tapi bukan berarti ya kita hanya berniat saja terus tidak diamalkan, tidak. Kadang ada satu amalan itu kita ingin melakukan amalan tersebut, tetapi kita tidak mampu untuk melakukannya. Ada hal-hal yang menghalangi kita untuk tidak bisa melakukannya. Tetapi karena niat yang tulus, maka niscaya kita tetap mendapatkan pahalanya. Baik, kita baca di sini. Berkata penulis, beliau mengatakan al-karamu min sifati rabbil alamin. Al-karam, karam itu bisa diartikan kedermawanan, kemudian kemuliaan. Ya, kalau mungkin kita sering dengar nama Allah Karim, itu merupakan salah satu sifat di antara sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat karam ini dimiliki juga oleh manusia, tetapi sifat manusia dengan sifat Allah berbeda. Kedermawanan Allah dengan kedermawanannya manusia itu berbeda. Kalau kedermawanan manusia itu ada batasannya, dan terkadang kedermawanan manusia itu pilih-pilih. Tetapi kalau Allah Ta'ala tidak ada batasannya, dan Allah pun dermawan kepada semua makhluknya. Tidak hanya orang beriman, orang kafir pun demikian. Wal abdu idza ahsanal qasda, maka apabila seorang hamba dia itu memperbaiki niatnya, memperbaiki hatinya,
walam tatahayya lahu asbabu amali saleh, meskipun dia itu tidak mengambil sebab-sebab yang bisa menjadikan dia beramal soleh. Mungkin kalau satu sebab, satu udzur ya, dia tidak bisa melakukannya. Fa innahu yu'jar ala dzalikal fi'li wa illam ya'malhu, maka dia tetap diberikan pahala meskipun dia belum mengamalkan. Karena tadi dia punya niat yang tulus, niat yang ikhlas. Jadi karena niatnya itulah yang menyebabkan Allah memberikan pahala kepada dia. Makanya kan Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung niat. Kenapa demikian? Karaman minallahi wa fadla, itu merupakan bentuk kedermawanan Allah Ta'ala dan keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Bayangkan, Allah itu maha dermawan. Kalau kita kan beda. Orang kalau mau bekerja baru dikasih upah. Tapi kalau dia tidak bekerja nggak dikasih upah. Tapi Allah beda. Kita baru memiliki niat yang tulus, Allah sudah kasih pahala. Tidak sempat mengamalkan karena satu sebab, ya, maka kita tetap diberikan pahala dengan niat tadi. Apalagi kalau mengamalkan, maka itu adalah pahala yang tersendiri. Jadi niat itu ada pahalanya, amalan itu sendiri pun ada pahalanya. Subhanallah, mulia Allah Ta'ala itu, dermawan sekali. Kalau kita kan enggak, kamu nggak kerja, ya udah dikasih upah. Gimana saya mau kasih kamu upah sementara kamu tidak bekerja, kan begitu ya. Kalau bahasa orang, ada uang, ada barang. Kamu pingin mana uangnya dulu? Pingin dapat upah, ya kerja dulu. Kan kerja dulu. Baik. Yaqulu Jabir bin Abdullah, berkata Jabir bin Abdullah Al-Ansari, salah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Beliau itu bernama lengkap Abu Abdullah. Jadi kunyahnya Abu Abdullah. Jadi nama anaknya itu Abdullah, diambil dari kakeknya. Jadi kunyah beliau Abu Abdullah. Nah, orang Arab memang gitu. Jadi kadang-kadang nama anaknya itu diambil dari nama bapaknya, supaya mereka itu tidak lupa sama kakeknya. Kita itu kadang-kadang suka lupa sama kakek kita. Kakeknya sendiri lupa. Siapa nama kakeknya? Waduh, lupa saya. Nggak ketemu sama kakeknya. Maka kadang-kadang ya kita orang tua itu perlu menamakan anak kita dengan anak bapak kita biar kita ingat. Kita punya bapak itu segini biar dia tahu. Kamu kakekmu namanya kamu itu. Oh iya, berarti saya punya kakek itu nama seperti sama saya. Makanya kan orang-orang tuh Arab tuh begitu. Seperti ini, Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Abdullah itu nama anaknya, Jabir bapaknya, Abdullah lagi nama kakeknya. Nah, gitu dia. Kalau kita kan beda. Orang Indonesia itu enggak mau nama kayak gitu. Gabungan nama emak sama bapaknya. Kalau emaknya namanya Siti, bapaknya namanya ya Pak Ijo misalkan. Disatukan, digabung, namanya Josi misalnya gitu. Karena gitu kan. Ya. Ya itu orang Indonesia gitu. Apalagi orang-orang zaman sekarang nggak mau nama anaknya nama orang zaman dulu. Apalagi mereka-mereka yang terobsesi dengan gaya hidup modernisasi, namakan anaknya Ruqayyah. Aduh, nggak banget kata mereka. Nama anak tuh yang keren gitu. Apalagi kalau dia suka sama artis-artis Korea, nanti ada nama-nama Koreanya. Ya haula wala quwata illa. Inti senang sama orang Korea. Orang Korea enggak kenal inti gitu loh. Kadang-kadang kita tuh ya suka teriak sendiri itu kalau lihat artis. Itu artis enggak kenal kita orang. Kita salah dalam menempatkan siapa public figure kita. Nabi, orang yang perlu untuk kita jadikan sebagai figur terbaik untuk kita ikuti. Kita kembali ke sini. Jadi beliau bernama Abu Abdullah Jabir bin Abdullah ibn Amr
Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau dari suku Khazraj, suku yang berperang bersama suku Aus 150 tahun. Datang Nabi SAW membawa Islam, karena keutamaan Allah menjadikan mereka pun berhenti berperang. Ya. Inilah bukti nyata Islam itu mempersatukan. Al-Quran dan Sunnah mempersatukan. Ya. Saya tadi malam ada kajian online dengan bapak-bapak alumni SMA 2 apa namanya, Surabaya. Jadi ada pertanyaan ke saya, ya, Islam itu di dunia internasional disifati dengan radikal, teroris, gitu kan? Bagaimana sikap kita? Nah, kita katakan, memang dari dulu Islam itu dikatakan seperti itu, dan itu tidak lain tidak bukan kerjaannya orang-orang Yahudi. Antum tahu jamaah, orang Yahudi itu dia itu punya salah satu sumber hukum namanya protokolat namanya. Protokolat itu kumpulan fatwa-fatwanya para pembesarnya Yahudi. Ada sebuah tulisan bagus, disertasi dari seorang mahasiswa Universitas Islam Madinah. Beliau menyebutkan dalam catatan itu bahwasanya di antara isi protokolat itu mereka bersepakat bagaimana menguasai dunia hiburan, dunia cetak, elektronik, untuk merusak kaum muslimin supaya mereka itu jauh dari agama mereka. Dan mereka memberikan lakop-lakop ataupun gelar-gelar kepada para ulama atau kepada agama itu supaya pemeluknya itu tidak simpati kepada para ulama dan agama itu. Itu agama Islam itu. Nama kumpulannya itu protokolat namanya. Kumpulan orang-orang ulamanya orang-orang Yahudi. Dan itu diambil dari Talmud. Talmud itu syarah dari Taurat. Bagi mereka Taurat itu nggak dipakai, Talmud yang dipakai sama mereka. Ribet pokoknya belajar sejarah Yahudi itu. Makanya orangnya ruwet-ruwet itu ya. Ya ruwet-ruwet orang Yahudi itu ya. Itu namanya protokolat namanya. Ya. Coba antum baca sejarah-sejarah Yahudi. Kalau bisa tuh Ustadz Fadlan sekali-sekali suruh minta tolong nih, Ustadz bahas Yahudi dong gitu kan. Nah, biar dibahas sama beliau. Tembak beliau sekali-sekali gitu. Ya Ustadz bahas Yahudi dong. Paling seneng tuh kalau disuruh bahas kayak gitu-gitu. Insyaallah beliau tuh semangat sepertinya beliau itu. Nah, kalau saya belum berani, saya harus banyak referensi dulu. Ya, saya belum berani untuk membahas itu. Karena saya masih dalam taraf membaca. Tapi ya kalau Ustaz Fadlan insyaallah beliau memiliki maklumat yang lebih luas ya terkait masalah ini. Apalagi dengan seringnya beliau itu pergi ke Palestina, dan itu menjadikan beliau mendapatkan ilmu dari sumber yang lebih otentik. Karena kan banyak orang-orang yang masih hidup di sana yang mereka mengerti tentang sejarah bagaimana bangsa Yahudi itu sendiri. Taib. Dari Bani Khazraj Al-Ansari, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi SAW fi Goza. Pernah satu ketika kami itu bersama Nabi SAW dalam satu peperangan. Faqala, maka beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Yang mana tidaklah kalian melewati satu jalan, kemudian melewati satu lembah, melainkan mereka itu bersama kalian. Padahal jasad mereka di mana? Di Madinah. Tetapi Nabi katakan mereka itu bersama kalian. Padahal jasadnya di Madinah. Nabi tidak sedang ngomong ilmu laduni loh ini ya. Tidak sedang ngomong ilmunya para wali loh ya. Ya. Nanti saya jelaskan tentang hadis ini. Habasahumul marad. Kenapa mereka tidak bisa ikut bersama kalian? Karena yang menahan mereka itu sakit. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr. Tetapi mereka itu dengan kalian pahalanya sama. Pahalanya sama.
Mereka nggak bisa ikut perang itu karena mereka sedang sakit. Tetapi mereka memiliki niat yang tulus. Seperti Utsman, tidak bisa ikut perang Badar. Utsman itu tidak ikut perang Badar. Kenapa demikian? Karena istri beliau sakit. Dan Nabi SAW mengatakan, kamu tinggal di Madinah, kamu rawat istrimu. Jadi ini bantahan kepada orang-orang yang menuduh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan tuduhan beliau itu tidak pantas jadi khalifah karena beliau tidak ikut perang Badar. Maka kita katakan yang menyuruh Utsman untuk tinggal di Madinah siapa? Rasul. Berarti ini perintah Rasul. Ini perintah Rasul. Rasul yang menyuruh dia untuk tinggal di Madinah, untuk mengurus istri beliau Ruqayyah yang sedang sakit. Dan Ruqayyah itu anak siapa? Anak Rasul. Jadi beliau itu menjalankan dua perintah di situ. Perintah yang pertama perintah dari Rasulullah, dan perintah yang kedua perintah dari mertua. Nah, kan Rasul itu mertua beliau, betul nggak? Ruqayyah kan anak Rasul. Ya. Jadi kita membantah orang-orang yang menuduh Utsman yang tidak ikut perang Badar sebagai orang yang tidak pantas untuk dijadikan khalifah. Tidak. Nabi yang menyuruh beliau untuk tinggal di Madinah karena Ruqayyah sakit, istri beliau sakit. Dan ini tuduhan keji kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi mereka itu mencari-cari celah untuk bagaimana menjatuhkan harkat dan martabat para sahabat. Karena mereka tidak menemukan celah, maka mereka membuat celah-celah itu sendiri. Padahal celah-celah itu pada hakikatnya adalah celaan yang mudah untuk dipatahkan, karena pada hakikatnya kita itu tahu sejarahnya. Adapun kita yang tidak tahu sejarah itu bisa jadi kita anggap sebagai wah, ya benar ya. Padahal kan ada sebabnya. Kenapa Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar? Karena istri beliau sakit dan Nabi yang menyuruh untuk tinggal di Madinah. Padahal beliau sudah mau berangkat. Tetapi subhanallah, apa yang berangkat bersama para kaum muslimin? Niat beliau dan harta beliau. Dan ini sudah cukup bagi beliau untuk mendapatkan pahala jihad. Ya. Makanya sebagian para ulama khilaf, apakah Utsman ini termasuk ya orang yang pantas dikatakan syahida Badran? Maka para ulama mengatakan beliau syahida Badran tapi bil udri, karena ada uzurnya. Andai kata bukan karena uzur, beliau sudah berangkat untuk perang Badar. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan ya, mereka tidak ikut berperang bersama kalian karena ada satu uzur. Berbeda dengan kondisi yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang munafik itu di tengah jalan mereka balik, tidak ada uzurnya. Makanya mereka dikatakan munafikun. Dan tujuan mereka di tengah jalan balik ke Madinah itu tidak jadi berangkat ke Uhud, karena pada dasarnya mereka takut, tidak mau ketemu sama orang Quraisy itu. Penakut mereka memang. Dan di antara kalangan orang-orang munafikun itu ada orang-orang Yahudi yang masuk Islam, kemudian mereka menjadi orang-orang munafik. Dan itulah sifatnya orang Yahudi itu, penakut, pengecut. Ya, pengecut mereka itu. Tukang gembosi. Dan mereka berharap kalah. Namun nyatanya tidak. Meskipun ya Nabi mereka kalah, kaum muslimin pada waktu tersebut, bukan berarti kekalahan mereka karena tidak adanya orang-orang munafik, itu tidak. Tetapi kekalahan kaum muslimin pada waktu itu murni karena mereka tidak taat kepada perintah Nabi SAW. Bukan karena pasukan mereka yang kekurangan orang-orang munafik, itu tidak. Ya, tidak demikian. Tapi kalau apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ini, ya, karena mereka tidak ikut perang karena sakit. Ya, karena mereka sakit. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Raja'na min ghazwati Tabuk." Kami pulang dari perang Tabuk. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka beliau mengatakan, "Inna aqwaman bil Madinah."
Sesungguhnya ada satu kaum di Madinah, khalfana ma salakna shibban wala wadiyan illa wa hum ma'ana, yang mana tidaklah kita melewati satu jalan, melewati satu lembah, melainkan mereka bersama kita. Kenapa bisa mereka bersama kita? Habasahum al-udhur. Mereka nggak bisa ikut karena mereka ada uzurnya. Mereka ikut perang itu, tapi mereka nggak bisa, ada sebab. Dan ini kategori uzur syar'i. Tetapi Allah memberikan pahala kepada mereka. Nah, sehingga dari dua hadis ini, ya, kita bisa mengetahui bahwasanya inilah pentingnya masalah niat. Yang mana niat itu jamaah bukan perkara yang sepele. Hadirkan niat kita. Ketika kita melihat orang melakukan satu kebaikan, kita basitkan dalam diri kita, saya ingin melakukan kebaikan seperti itu. Meskipun kita belum mampu, paling tidak kita sudah mendapatkan pahala kebaikan dari niat kita, karena kita melihat orang lain berbuat kebaikan. Soalnya antum melihat ada orang sugi, ya, dia berbagi hartanya, dan antum mengetahui dia atau melihat dia berbagi hartanya, antum tanamkan niat yang baik. Ya Allah, saya ingin seperti dia. Namun untuk saat ini saya belum mampu, karena kau belum melapangkan hartaku. Insya Allah kita dapat pahala. Bukan malah sebaliknya, ria itu, sombong amat dia tuh, bagi-bagi uang. Orang mukmin tidak seperti itu. Orang mukmin itu dia akan terpacu untuk memiliki niat yang ikhlas karena dia melihat saudaranya melakukan kebaikan. Itu orang mukmin. Tapi orang munafik, orang yang fasik, ketika dia melihat temannya melakukan satu kebaikan, perkara yang pertama kali muncul dalam dirinya hasad. Dia hasad sama orang. Dan hasad ini perkara yang tidak bagus, jemaah. Dan sering saya ingatkan kepada antum semuanya, termasuk ini nasihat untuk diri saya pribadi, hasad itu ya salah satu sebab orang hidupnya tidak tenang. Karena tiap hari mikirin orang, bangun tidur mikirin orang, mau tidur mikirin orang. Tiap hari ketemu pasangannya sama suaminya ngomongin orang, karena dia lihat orang itu begini-begini. Sementara orang-orang yang dihasadin itu enak terus hidupnya, dia tidak mikir apa-apa. Kita ini, maka buang jauh-jauh sifat hasad itu. Redam sifat hasad itu dengan minta tolong kepada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala menjadikan kita tidak dikuasai oleh hasad kita. Ini berbahaya jangan hasad ini. Baik. Kemudian Nabi SAW pernah juga menceritakan tentang seseorang yang dia tidak punya harta, tetapi dia punya niat ketika melihat salah seorang dari kaum muslimin yang dia itu punya harta, lalu dia berinfak di jalan Allah dengan harta tersebut. Kata laki-laki ini dalam hatinya, Nabi ceritakan nih, apa kata laki-laki ini dalam hatinya? Lau anna limalan, coba aku punya harta, coba aku punya harta. La amiltu bi amali fulan, aku pingin seperti dia. Dia bersedekah, aku pingin sedekah. Karena memang hukum asal sedekah itu jamaah ya, hukum asal sedekah itu adalah dengan harta, itu hukum asalnya. Kalau antum tidak punya harta, baru antum memilih opsi yang lain untuk bersedekah itu. Hukum asalnya sedekah itu dengan harta, itu hukum asalnya. Karena diantara bentuk para sahabat itu datang kepada Nabi SAW, mereka pernah datang bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Mereka-mereka yang punya harta itu, mereka pergi dengan membawa pahala. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Tapi masalahnya mereka berinfak, kami nggak punya harta. Ya. Lalu Nabi mencoba untuk menghibur mereka dengan mengatakan, ya, tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah, engkau senyum kepada saudaramu sedekah. Imatatul adza anit thariq sedekah, engkau menyingkirkan gangguan di jalan itu sedekah. Kata para sahabat, haula yafalun, mereka pun demikian. Mereka juga senyum, mereka juga menyingkirkan gangguan di jalan.
Maka Nabi pun mengatakan kepada mereka, "Dzalika fadlullah yu'ti may yasha." Kalau sudah demikian, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada masing-masing orang. Orang itu beda-beda. Ada yang diberikan harta, ada yang tidak diberikan harta. Tidak selamanya orang diberikan harta itu dia pasti akan gunakan pada kebaikan. Tidak selamanya. Ada orang-orang yang gunakan hartanya justru untuk keburukan. Tidak selamanya untuk mendukung dakwah. Tetapi ada orang-orang yang mereka menggunakan hartanya untuk menghentikan dakwah. Berapapun kamu butuh, saya keluarkan. Yang penting itu Wahabi tidak ada di situ. Betul atau tidak? Sekarang antum mau punya harta tapi jadi penentang dakwah, atau antum tidak punya harta tapi menjadi pendukung dakwah? Ya, kan kadang-kadang ada pilihan seperti itu. Ya. Antum kira mereka tidak mengeluarkan dana? Keluarkan mereka dana untuk menghentikan dakwah ini. Jangan kira jemaah mereka hanya sekedar mengeluarkan suara pakai fulus. Ya, makanya ujung-ujungnya duit kayak gitu. Jadi bukan perbedaan pendapat yang terjadi di antara kita dengan mereka. Perbedaan pendapatan. Itu yang terjadi itu. Ya. Jadi jangan kira aja. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala coba lihat pernah menceritakan tentang saling tolong menolongnya orang kafir saling tolong menolongnya orang kafir itu. Di dalam mereka itu bersatu padu dan saling mewasiati untuk supaya kesyirikan yang mereka lakukan itu tetap eksis di atas muka bumi ini. Okay. Allah ceritakan dalam surat Shad pada ayat yang ke-5 sampai ke-6, apa kata Allah di situ? Allah mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi Tuhan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini merupakan perkara yang mengherankan. Lalu apa kata mereka? Wantolakul mala'u. Allah ceritakan, maka mereka pun bertebaran, al-mala', pembesar-pembesar mereka, minhum, dari kalangan mereka, animsu, mereka berjalan. Ya. Apa kata mereka? Wasbiru ala alihatikum. Bersabarlah kalian di dalam membela Tuhan-Tuhan kalian. Lu bayangkan. Jadi ini sebagai bukti bahwasanya mereka pun saling mendukung dengan keburukan mereka, saling mensupport dengan keburukan mereka. Sebagaimana kita mensupport dakwah ini, mengeluarkan harta, tenaga, pikiran kita untuk bagaimana dakwah ini tersebar, mereka pun demikian, mengeluarkan harta, mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga supaya dakwah ini tidak tersebar. Antum kira tidak hanya kita yang rapat toh untuk bagaimana dakwah ini berkembang, mereka juga. Ya. Kalau sudah kita tahu demikian, harus kita lebih semangat lagi, karena kita berada di atas kebenaran, sementara mereka berada di atas kebatilan. Tapi jangan pernah lupakan, doakan mereka supaya mereka mendapatkan hidayah. Ya, ibarat kata itu, mereka itu belum merasakan gula yang manis. Selama ini gulanya pahit ya. Kalau sudah rasa gula yang manis itu, insya Allah mereka akan berbalik untuk mendukung dakwah ini. Kan banyak orang-orang seperti itu dulu. Dia cerita, Ustaz, ana dulu Ustaz, ana sebagai penentang dakwah ini, ana keluarkan uang untuk bagaimana dakwah ini tidak tersebar di tempat ana. Subhanallah, Allah berikan hidayah sama ana. Dan sekarang ana tebus kesalahan ana. Ngomong begitu, terang-terangan ngomongnya. Ana tebus kesalahan ana. Ana akan bagaimana membantu dakwah ini supaya tersebar. Subhanallah, niat yang tulus. Allah berikan dia kemudahan.
Di tempat tinggalnya itu ada kajian. Ya. Meskipun belum bisa untuk mengadakan kajian yang besar, tapi paling tidak dia telah bisa memberikan satu manfaat yang insya Allah suatu saat akan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Tapi kita kembali ke sini. Ya. Jadi kata dia nih, orang ini, coba aku kalau memiliki harta seperti itu, aku ingin melakukan seperti apa dilakukan sama si fulan. Ya. Maka apa kata Nabi SAW? Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Maka orang ini karena niatnya tulus, pahalanya dia dengan orang yang dia bersedekah dengan harta itu sama, meskipun dia tidak bersedekah. Nah, ini maksud saya tadi itu. Ada orang dia itu punya niat yang tulus ingin melakukan satu kebaikan, tapi dia tidak mampu, kayak sedekah itu. Dia tidak punya harta mungkin, sehingga dia tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada orang yang dengan harta. Dia belum memiliki, tapi dia punya niat yang tulus orang ini. Kayak misalkan melihat ada tetangganya yang bolak-balik setiap tahun pergi umroh misalkan. Dia pingin seperti itu, tapi Allah belum memberikan kemampuan sama dia. Tapi dia niatnya tulus, ya Allah saya pingin berangkat umroh seperti dia. Dia tidak hasad sama orang itu. Dia pingin seperti orang tersebut, melakukan kebaikan dengan hartanya. Nah, meskipun dia belum melakukannya, dia punya pahala. Dia diberikan pahala sama Allah karena niatnya yang tulus tadi. Maka dari sini jamaah sekalian ya, jangan pernah, ya istilahnya tuh, jangan pernah bosan memiliki niat yang baik itu. Jangan pernah bosan. Karena setiap niat yang baik itu pasti diberikan pahala oleh Allah. Dan suatu saat niat yang baik itu pasti akan diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Pasti itu. Yang penting berniat dulu. Niat aja dulu. Tapi di satu sisi kita barengkan dengan kita melakukan satu usaha, kita mengambil sebab. Adapun nanti ketika Allah Ta'ala misalkan tidak memudahkan kita untuk melakukan hal tersebut, yang penting kita sudah berniat, sudah mengambil sebab yang syar'i, insya Allah semua itu hisabnya di sisi Allah Ta'ala. Gitu aja ya. Justru yang keliru itu kalau kita tidak berani berniat yang baik. Keliru kita jangan. Berniatlah yang baik dulu, nanti pasti Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusan kita ya. Allah akan memudahkannya. Baik, kemudian dibawakan di sini. Wa fi sahihil Bukhari wa Muslim. Dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala, diriwayatkan dari Rabbul Alamin. Jadi ini hadis qudsi. Allah berfirman, Innallaha katabal hasanat was sayyiat. Sesungguhnya Allah telah menakdirkan kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan tersebut. Allah jelaskan, ini kebaikan, ini keburukan ya. Dan itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya secara gamblang. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari ketika di Haji Wada menyebutkan tentang khutbah Nabi SAW kepada para sahabat di Haji Wada, kata Abu Dzar, ma yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum anin nar qad buyyina lakum. Apa yang mendekatkan manusia kepada surga dan menjauhkan mereka dari api neraka, semuanya telah dijelaskan, tidak ada yang disembunyikan. Makanya para ulama mengatakan, di antara dampak buruk perbuatan bid'ah itu berarti menuduh Nabi belum menyampaikan seluruh risalah. Belum menyampaikan seluruh risalah, dan ini suatu bentuk celaan kepada Nabi, suatu bentuk tindak kedustaan kepada Nabi, dan ini bisa menyebabkan orang kufur kepada Allah Ta'ala. Hati-hati, itu dampak buruk dari bid'ah, sampai pada derajat bisa mengeluarkan orang dari Islam ya. Jadi tidak ada, kata Abu Dzar, yang mendekatkan kalian kepada surga, menjauhkan kalian dari api neraka. Semuanya telah dijelaskan. Jelas agama ini, terang benderang agama ini, lebih terang daripada matahari di siang bolong. Jelas
Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Semuanya telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Cuma hal tersebut terkadang tidak jelas bagi kita lantaran karena kita tidak belajar, nggak pernah duduk di majelis ilmu. Taunya belajar agama hanya pas waktu di bangku sekolah. Sampai hari ini kalau ditanya berapa jumlah malaikat, berapa? 10. Sampai hari ini ditanya berapa jumlah malaikat, 10. Tanya coba orang-orang tua kita yang mereka hanya belajar di bangku sekolah, bahkan mungkin dah sekolah mungkin dulu. Siapa malaikat penjaga surga? Ridwan. Siapa malaikat pencabut nyawa? Namanya siapa? Hah? Ketahuan kita tidak pernah baca Quran itu. Tidak pernah Allah sebutkan Israel dalam Al-Quran itu. Allah hanya mengatakan malakul maut. Nah ini nih, kalau kita hanya mengandalkan belajar agama di bangku sekolah, sudah 1 minggu 2 jam. cuma 2 jam, itu pun bukan 60 menit. 1 jam itu 30 menit. Lebih panjang pertandingan sepak bola. Sepak bola 45 menit, 2 kali 45 menit. Sementara kalau sekolah SD 30, SMA paling 35. Masuk perkuliahan cuma 40 menit 1 SKS. Sudah gitu belum gurunya sering libur. Iya. Kalau sudah libur ngapain muridnya? Kantin, bos. Ya. Kantin. Ya. Nah ini dia. Ya. Jadi kita ini karena tidak punya ilmu, makanya agama ini seolah-olah menjadi abu-abu bagi kita, padahal sudah jelas agama ini. Dalam hadis yang lain Nabi pernah bersabda apa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Ya. Wa bainahuma umurun mustabihat. Mungkin ada di antara kedua perkara tersebut perkara yang samar-samar. Kenapa dia bisa samar-samar? Kata para ulama, bisa jadi karena kita tidak tahu ilmunya. Bisa jadi karena itu adalah perkara yang sifatnya kontemporer, makanya dia menjadi samar-samar. Maka harus diturunkan hukumnya supaya menjadi perkara yang jelas, halal atau haram. Itulah agama kita, sudah jelas semuanya. Kita punya sumber hukum yang jelas, Al-Quran dan Sunnah. Kita punya ulama yang insya Allah selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada umat Islam. Cuma kitanya yang kadang-kadang malas. Apalagi kebanyakan kaum muslimin sukanya ngaji tematik. Akhirnya ilmunya enggak menetap. Ibu-ibu terutama itu seneng ngaji tematik gitu kan. Padahal ilmu itu kalau ngaji itu ya kitab, biar runut. Ilmu itu bukan tematik. Hari ini A, besok B. Akhirnya enggak tuntas pembahasannya. Ilmunya kan makanya akhirnya karena sering ngaji tematik, ya kemudian materinya pindah-pindah, akhirnya ngajinya pun pindah-pindah, madhabnya pindah-pindah. Jadi madhab apa? Pramuka, sana senang sini senang, lama-lama buat api unggun. Gitu sudah. Ya, tematik itu kalau ada tamu datang dari luar gitu loh, paham siapa ya? Baik, kemudian kita lanjutkan di sini. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha, maka barang siapa, ini Allah loh yang ngomong ini. Allah yang berkata, barang siapa yang dia itu berniat untuk melakukan satu kebaikan, meskipun dia belum melakukan kebaikan tersebut, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan,
maka orang ini tetap dicatat pahala. Catat pahala. Satu pahala. Coba lihat setelahnya. Wa in hamma biha fa amilaha. Tetapi kalau dia sudah berniat lalu mengerjakannya, kata Allahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila adafin katsira. Maka Allah akan melipat gandakan pahala itu 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Hasban niyah, tergantung niat. Makanya seorang itu semakin ikhlas, semakin besar pahalanya. Tapi kalau ikhlasnya semakin rendah, semakin sedikit pahalanya. Nah, kalau ingin dapat pahala yang besar itu jemaah harus ikhlaskan niat kita. Kita berupaya untuk bagaimana mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau, fal muslim, maka hendaknya seorang muslim yaj'alu niyatahu fi kulli khairin qaimatin, senantiasa menjadikan ada niat dalam setiap kebaikan yang ingin dia lakukan. Yaqulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, afdalul a'mal, seafdal-afdalnya amalan itu sidqun niyya fima indallah, yaitu seorang yang punya niat yang tulus kepada Allah taala. Jadi niat tulus itu sudah amalan. Itu sudah amalan. Karena ingat ya, amalan itu kan ada 3. Ada amalan lisan, ada amalan hati, ada amalan anggota badan. Dan ketiga amalan ini kadang-kadang dia datang bersamaan, kadang dia datang cuma berdua. Mana contoh ketiga amalan ini datang bersamaan? Seperti sholat, niat harus tulus. Ada anggota badan yang bergerak, kemudian ada lisan yang berzikir, membaca. Ya. Kadang dia datang berdua. Mana contohnya? Seperti membaca Quran. Baca Quran dan lisan, niat yang tulus. Lihat betapa banyak orang baca Quran, niatnya nggak tulus, Allah ancam dengan api neraka. Seperti yang Allah sebutkan dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati, di antara manusia yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka, di antara orangnya kata Nabi SAW, wa qari'ul Qur'an wa qari'ul Qur'an wa muta'allimul ilma, yaitu orang yang membaca Quran dan orang yang mempelajari ilmu. Kenapa mereka bisa dilemparkan ke dalam api neraka? Disebutkan oleh Nabi SAW. Dihadirkan mereka, fulan, aku berikan kau satu nikmat. Apa nikmat itu? Engkau memiliki suara yang bagus. Kamu gunakan untuk apa suara itu? Aku baca Quran, ya Allah, untukmu. Aku sampaikan kepada manusia supaya mereka mengingatmu. Apa kata Allah? Bohong, dusta. Ternyata dia baca Quran tujuannya apa? Supaya orang mengeluh-elukan. Masya Allah, suaranya bagus. Akhirnya apa? Diundang ke sini, undang ini, undang itu. Ya, diundang ke sana sini segala macam. Ujung-ujungnya cari dunia. Padahal niat dia baca Quran harusnya mengingatkan manusia, sebagaimana esensi firman Allah Taala. Wa idza kata Allah Taala, innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Perhatikan ayat ini ya. Apabila diingatkan tentang Allah Taala, maka hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu, dan apabila dibacakan, berarti dia yang baca atau orang lain? Orang lain yang baca, karena dia dibacakan. Sekedar dia dibacakan aja, hatinya sudah bergetar orang ini. Apalagi dia baca sendiri. Dia baru dibacakan loh ini. Dia baru dengar dari orang, langsung hatinya ingat sama. Tetapi semua itu nggak bisa dirasakan oleh orang-orang yang mendengarkan baca Quran itu kalau yang bacanya nggak ikhlas, jemaah. Karena sesuatu yang keluar dari hati dia akan menetap di dalam hati. Maka kalau ada orang baca Quran tidak lillahi ta'ala, maka orang yang akan mendengarkannya pun tidak bisa mengambil pelajaran. Gak bisa. Ya, gak bisa jemaah.
inilah pentingnya seorang itu punya niat itu. Niat. Ada nih? Belum? Kurang 2 menit. Iya. Sekarang mundur isinya ya. Tapi subuhnya kenapa nggak mundur-mundur ya? Subuhnya tetap 3.40 ya. Harusnya sudah jam 4 subuhnya itu. Kisah nih sih mundur subuhnya ya. Baik. Nah ini jamaah sekalian ya. Perlu seperti ini. Kita menghadirkan hati. Nah sebagaimana kata Umar di sini, afdalul a'mal sidqun niyah. Amal yang terbaik itu adalah niat yang tulus. Ya. Wa yaqulu Daud At-Ta'i, berkata Daud At-Ta'i, ya. Daud At-Ta'i ini salah seorang ulama dari Kufa. Beliau itu termasuk dari kalangan tabi'in. Ya. Hidup pada abad kedua Hijriyah. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala. Beliau bernama Abu Sulaiman Daud ibn Nasir At-Ta'i Al-Kufi dari Kufa. Baik, azan dulu. Allahumma rabb hajati tamam was-salatu al-qadimah ati Muhammad.
Taib. Kita lanjutkan sedikit. Berkata Dawud At-Ta'i, beliau mengatakan, ra'aitul khaira, aku melihat kebaikan, kulluha innama yajma'uhu husnul niyah, semuanya itu terkumpul pada niat yang baik. Jadi kebaikan itu terkumpul pada niat yang baik. Ketika seorang tidak punya niat yang baik, maka dia tidak bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, lihat bagaimana para salaf sangat perhatian terhadap niat. Ini bukan perkara yang sepele masalah niat ini, jemaah. Dan antum mungkin sudah sering dengar perkataan dari seorang yang bernama Muhammad ibn Sirin, Sufyan ats-Tsauri. Beliau pernah mengatakan, ma'alatu syai'an asyadda alayya min niyah. Tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku obati kecuali masalah niat. Li'annaha tataqallab alayya. Karena niat itu bisa berbolak balik. Maka ketika seorang dianugerahi oleh Allah Ta'ala, dia selalu memiliki niat yang lurus, niat yang tulus. Ini satu nikmat. Nah, sering saya sampaikan jemaah, nikmat itu bukan hanya berupa uang. Di antara nikmat yang terbaik juga adalah seorang senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala di atas niat yang ikhlas. Itu nikmat yang agung, jemaah. Luar biasa nikmat itu, ya, luar biasa. Dan itu yang banyak sering diminta oleh para salaf pencontoh Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Luar biasa niat. Kita belajar untuk kita punya niat yang tulus, ya. Kadang orang sering meninggalkan bab ini, padahal bab ini bab paling penting dalam setiap amalan kita. Ini sudah syarat dari amalan itu selain nanti mengikuti sunnah. Ini syarat yang paling mutlak, ya. Orang ikhlas lillahi ta'ala. Sampai-sampai ada sebuah buku namanya Al-Ikhlas Thoriqul Khalas. Ikhlas itu jalan keselamatan. Bayangkan, ikhlas jalan keselamatan. Karena dengan keikhlasan itu kita akan menggapai berbagai macam keselamatan. Salah satunya supaya antum tambah semangat dalam ikhlas itu, hanya orang-orang ikhlas yang tidak akan digoda oleh syaitan. Ya, tidak akan digoda oleh syaitan. Ya. Dalam Al-Quran di dua ayat yang berbeda. Yang pertama dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-40. Sebelumnya 39. Allah mengutip perkataan iblis. Apa kata Allah? Mengutip perkataan iblis, membawa perkataan iblis, qala rabbi bima agwaitani. Maka iblis berkata, ya Rabb, ya, karena engkau telah menjadikan aku sesat, la agwiyanna atau la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajmain. Aku akan jadikan seluruh dunia ini kelihatan indah bagi mereka, supaya mereka tertipu dengan dunia ini. Nah, kerjaan iblis ini semua ini. Dunia ini indah, gemerlap, ya. Lihat sana, lihat sini. Iblis, kerjaan iblis semua ini. Makanya kalau orang masuk dalam perangkap dunia, berarti dia masuk dalam perangkap iblis. Kalau dia sudah menyelami dunia ini, dia masuk dalam perangkapnya iblis. Tidak cukup sampai di situ. La agwiyannahum ajmain, aku akan simpangkan mereka. Nah, tapi bodohnya iblis ini, disebutkan triknya supaya kita tidak tertipu. Ini balulnya iblis ini. Kata dia setelah itu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi kalau mereka ikhlas pun tidak bisa goda. Ya, aku tidak bisa goda. Nah, Allah sudah sebutkan triknya nih untuk kita selamat dari godaan iblis dan bala tentaranya. Nggak usah cari yang lain, sudah ikhlas. Ya, gimana caranya supaya tidak tergoda dengan iblis? Ikhlas. Iblis sendiri yang ngomong ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang tidak bisa digoda itu ibadaka minhumul mukhlasin, hambamu yang ikhlas. Nah, adapun ayat yang kedua itu dalam surat Shad. Ya. Dalam surat Shad
pada ayat yang ke-83. Karena sebelumnya ayat 80 81 itu menyebutkan tentang iblis juga. Qala fa innaka minal mundharin. Engkau itu iblis termasuk ya makhluk yang ditangguhkan, diazab, maksudnya ditangguhkan di hari kiamat. Ila yaumil waqtil ma'lum, yaitu sampai hari kiamat. Maka dia mengatakan, apa kata iblis? Qala fa bi izzatika la aghwiyannahum ajma'in. Kalau begitu aku tidak mau masuk neraka sendiri, ya Allah. Aku cari orang. Aku cari teman dong. Masa aku masuk sendiri neraka? Enggak mau. Ya, cari teman dia. Maka Allah mengizinkan iblis itu untuk menjadi ujian bagi manusia, terutama orang-orang beriman. Maka dia mengatakan fa bi izzatika la aghwiyannahum ajma'in. Aku akan goda mereka, aku akan simpangkan mereka. Lalu dia sebutkan lagi, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Subhanallah, ikhlas ya. Apa yang bisa menyelamatkan kita dari iblis kecuali ikhlas lillahi ta'ala. Maka ini bukan perkara sepele ikhlas ini, besar ikhlas ini ya, berat ikhlas ini. Taib. Kemudian wa man sarrahu an yakmula lahu amaluhu falyuhsin niyah. Maka barang siapa yang dia ingin amal ibadahnya menjadi sempurna, perbaiki niat. Perbaiki niatnya. Fa innallaha ya'jarul abda idza hasunat niyatuhu hatta bil luqmati. Karena Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepada seorang hamba apabila dia memiliki niat yang ikhlas, meskipun itu hanya satu suapan yang kau suapkan kepada istrimu. Kalau kita kasihnya dengan ikhlas, itu pahala di sisi Allah. Ini yang terkadang kita lupakan. Kita sering lupa untuk menghadirkan hal-hal yang sangat urgen dalam diri kita ketika kita melakukan satu kebaikan. Ya. Hadirkan niat itu. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam masalah ini dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi mengatakan innaka lan tunfiqa nafaqatan. Sesungguhnya tidaklah seorang manusia dia berinfak dengan satu nafkah tabtagi biha wajah Allah, dia mengharapkan wajah Allah, illa ujirta alaiha, melainkan Allah pasti berikan dia pahala, hatta mataj'alu fi fami imra'atik, ya, sampai-sampai perkara yang kau suapkan kepada mulut istrimu itu pahala di sisi Allah Ta'ala. Dikasih pahala, tapi dengan niat tulus lillahi ta'ala, ya. Kemudian paragraf terakhir, wa kana salafus saleh, demikian dahulu para salafus saleh, yahusuna ala husnin niyyah fi kulli amrin saleh. Mereka senantiasa memotivasi dirinya untuk memiliki niat yang ikhlas, niat yang baik dalam setiap perbuatan-perbuatan baik mereka. Yaqul Yahya bin Abi Katsir, Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, ta'allamun niyyah, perbaikilah, pelajarilah tentang masalah niat. Fa innaha ablagu minal amal, karena niat itu sendiri itu lebih dalam daripada amal itu sendiri. Niat itu sendiri itu lebih dalam, dia lebih utama dari niat itu sendiri. Lebih utama dari amal itu sendiri, niat itu sendiri. Orang kalau sudah niatnya baik, amalnya pasti akan diterima sama Allah Ta'ala. Yang penting dia mengikuti sunnah. Sekarang dia mengikuti sunnah, luar biasa mengikuti sunnah, tapi niatnya nggak ikhlas, nggak diterima sama Allah. Dia terima sama Allah Ta'ala. Ada orang melakukan amalan kecil, tapi karena niat yang tulus menjadi besar di sisi Allah Ta'ala. Tapi ada orang melakukan amalan yang besar, karena niatnya yang tidak tulus, dia menjadi kecil, bahkan tidak ada pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Maka di samping kita memperhatikan mengikuti sunnah, niat ini yang paling utama nih, diluruskan dulu. Ya. Makanya kata Al Hasan Al Basri rahimahullah, di antara poin yang perlu untuk kita muhasabah diri itu adalah muhasabatu qoblal amal. Kita bermuhasabah sebelum beramal. Wa indal amal wa ba'dal amal. Ketika sedang beramal dan setelah beramal. Sebelum beramal, kita niatnya untuk apa? Kita beramal untuk siapa? Kalau untuk Allah berjalan. Kalau bukan untuk Allah, jangan dulu. Sekedar capek doang dapatnya, tidak dapat pahala, ya, tidak dapat pahala aja.
Niat apapun, kebaikan apapun harus niatnya lillahi ta'ala. Ya, jangan nanti pilih-pilih. Ustaz, saya kalau ngaji ikhlas, tapi kalau sedekah rodoria titik. Oh, nggak boleh, jangan. Ya, nggak boleh. Semua hal ikhlas lillahi ta'ala. Wa yaqul Zubayd al-Yami. Kemudian terakhir berkata Zubayd al-Yami, beliau mengatakan, inwi fi kulli syai'in turiduhul khair. Berniatlah yang tulus pada setiap kebaikan yang engkau, pada setiap sesuatu yang engkau mengharapkan kebaikan dari sesuatu itu. Hatta khurujika ila kunasati, sampai-sampai engkau itu pergi ke tempat buang hajat. Niatkan engkau pergi ke buang hajat itu ada niat lillahi ta'ala. Apa maksudnya niat lillahi ta'ala? Saya pergi ke sini, ya saya ingin mengamalkan sunnah, keluar masuk kamar mandi. Kemudian nanti ketika buang hajat, ya ada adab-adab yang diperhatikan lillahi ta'ala, dapat pahala gitu. Ya. Makanya kata para ulama, terkadang ya kita sering lupa di dalam melakukan satu amalan itu, kita menghadirkan tadi, mengharapkan pahala dari apa yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar melakukan sesuatu, ya, seperti buang hajat, bukan hanya sekedar untuk mengeluarkan kotoran, tidak. Tapi di balik buang hajat itu kita bisa dapat pahala. Satu, niatlah ketika buang hajat itu jangan kita menghadap atau membelakangi kiblat, dapat pahala kita. Yang kedua, niatkan ketika buang hajat itu saya bisa mengamalkan sunnah di situ, masuk keluar mandi dengan mengamalkan sunnah. Ya. Kita kadang-kadang tidak ada dalam diri kita pikiran seperti itu. Contoh sederhana yang sering kita lakukan itu kayak wudu. Wudu itu jemaah ibadah yang agung kalau antum bisa menghadirkan niat yang benar di situ. Kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan begini. Orang terkadang dia berpikir berwudu itu hanya sebagai syarat sahnya sholat. Benar. Karena tanpa wudu seorang tidak bisa sholat. Dia harus sholat dengan wudu. Tetapi kalau dia bisa berniat lebih, kenapa tidak? Satu, wudu itu perintah Allah. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, ini perintah dari Allah. Maka setiap perintah yang dilaksanakan dengan niat yang tulus pasti mendapatkan pahala. Yang kedua, niatkan ketika kita berwudu, kita menghidupkan sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan, ya man tawaddu'a nahwa wudu'i hada, orang yang berwudu seperti wuduku. Artinya kita niatkan berwudu ini mengikuti sunnah, dapat pahala. Yang ketiga, wudu itu adalah amalan yang punya pahala besar. Bukankah Nabi SAW pernah mengatakan, barang siapa yang selesai berwudu kemudian dia membaca syahadat lalu dia berdoa, ya Allahumma ja'alni minat tawabini wa ja'alni minal mutatahhirin, apa keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala? Futihat lahu abwabul jannati samaniyah, Allah bukakan pintu surga yang 8. Itu yang perlu dihadirkan dalam diri kita tatkala kita berwudu. Bukan sekedar wudu syarat sahnya sholat, benar. Tapi ada pahala yang lebih besar daripada itu yang tidak pernah kita hadirkan dalam diri kita. Belajar dari sekarang jemaah. Coba lihat sudah berapa kali kita berwudu, kita hilangkan niat itu. Sudah berapa kebaikan yang kita tinggalkan itu. Subhanallah. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Wa jazakumul khairan. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.